Kita bisa belajar dari kegagalan, kita bisa belajar dari kemenangan, kita banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, tentu saja semua hal kalau ingin dipelajari waktunya panjang tentu, dan juga kalau satu persatu tentu juga sangat akan sangat menyita waktu. Nah, oleh sebab itu dalam pertemuan yang singkat ini kita akan menggali hal-hal penting ya dari kejayaan Islam ini, dan nanti mungkin kita akan akan mengambil beberapa kasus dalam sejarah Islam yang pada kasus-kasus itu umat Islam dapat bangkit dari keterpurukan, kemudian meraih kembali kejayaan peradaban Islam yang gemilang. Hadirin, ibu-ibu, santri semua dan musyrifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Daud bersama dengan Tolut yang berhasil mengalahkan Raja Jalut yang yang amat kuat, gagah, tetapi dapat dikalahkan oleh pasukan dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, di ayat itu ada satu ungkapan yang sangat menarik, dan ini juga menjadi semacam pegangan bagi umat Islam, bahwa Allah menyebutkan kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah biidznillah. Banyak sekali golongan kelompok yang sedikit ghalabat fiatan katsirah biidznillah, yang bisa mengalahkan golongan yang banyak, kelompok yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau kita berkaca pada ayat itu, dan juga tentu Allah bukan sesuatu yang tidak sengaja menceritakan kemenangan dari Nabi Daud alaihissalam diceritakan kembali kepada umat Nabi Muhammad, tentu ini menjadi semacam sunatullah gitu, jadi bahwa kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini sifatnya tidak kuantitatif. Jadi bukan disebabkan karena jumlah yang banyak, bukan disebabkan karena seumpamanya tidak disebabkan karena ekonomi yang hebat, kemudian persenjataan yang lengkap dan sebagainya, itu tidak. Gitu. Jadi Allah mengingatkan kepada umat Islam, karena ini rumus ini hanya akan efektif apabila dijalankan oleh umat Islam, bahwa kam min fi'atin qalilah, banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsirah biidznillah, dia dapat menaklukkan, dapat mengalahkan kelompok yang banyak. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad, Allah sudah memperlihatkan nih, lihatlah dulu zamannya Nabi Daud alaihissalam, ternyata Nabi Daud itu bisa mengalahkan Jalut. Walaupun Nabi Daud ini perawakannya kecil, dia bergabung dengan raja juga yang tidak terlalu besar, yaitu Raja Tolut, tetapi bisa mengalahkan Jalut yang perawakannya besar, sangat kuat, kalau bahasa sekarang barangkali sakti mandraguna begitu ya. Kemudian juga punya pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Tapi kan izin Allah Subhanahu wa taala, ini pasukan itu bisa dikalahkan. Nah, hanya kita lihat dulu kan gitu, bagaimana waktu itu Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan pasukan Jalut gitu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan, ini pasukannya Nabi Daud ini ternyata yang dapat mengalahkan pasukan Jalut itu adalah tentara-tentara yang sudah teruji. Nanti ujiannya itu adalah ketika mereka melewati satu innallaha mubtalikum binahar. Allah nanti menguji kalian dengan ada satu sungai, dan Nabi Daud kan berpesan bahwa siapa yang minum dari sungai itu maka dia tidak boleh melanjutkan pertempuran gitu ya, ikut dalam pasukannya Nabi Daud. Nah, tapi kalau yang tidak minum boleh ikut. Nah, kan masalahnya perjalanan jauh dan sangat haus. Banyak yang tidak tahan dengan situasi itu, akhirnya mereka tidak taat lagi nih kepada perintahnya Nabi Daud alaihissalam gitu, sampai akhirnya kemudian banyak di antara mereka yang tidak bisa lanjut, sehingga pasukan Nabi Daud sedikit saja. Nah, itulah yang disebut kamin fi'ah qalilah. Jadi fi'ah qalilah yang atau kelompok sedikit yang mengalahkan Jalut itu, yang digambarkan di dalam Al-Quran adalah pasukan terpilih, pasukan teruji, karena mereka sudah melalui ujian-ujian gitu ya, pasukan yang memang betul-betul sudah memiliki mentalitas yang luar biasa.
Nah, kalau kita kemudian bawa prinsip ini, kan prinsip Quran ini. Jadi prinsip Quran itu melihat kemenangan atau mengajarkan kepada kita tentang kemenangan itu bukan soal jumlah gitu. Jadi kita jangan menganggap bahwa wah dengan jumlah yang besar kita akan menang. Dengan ekonomi yang hebat kita akan menang. Dengan penguasaan politik yang luas kita akan menang. Bukan. Allah tidak pernah mengaitkan kemenangan umat Islam itu dengan hal yang demikian gitu. Nah, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana kemenangan-kemenangan itu diraih oleh umat Islam. Prinsipnya sudah diajarkan di Quran, diajarkan pada Nabi Muhammad dan itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini ketika Allah menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kepada engkau pertolongan Allah dan kemenangan, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan engkau dengan kemenangan yang sangat nyata. Nah, ayat-ayat itu terjadi kan di ujung, ya, di ujung ketika Nabi Muhammad SAW sudah berhasil Futuh Mekah, perang Hunain menang, perang Tabuk menang dan seterusnya kan gitu sudah dapat menaklukkan kawasan-kawasan di Jazirah Arab. Nah, ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan setelah Nabi Muhammad membuktikan bahwa kemenangan yang didapat Nabi Muhammad itu seperti yang diajarkan Allah. Kamin fi aqfalillah tadi itu ya. Dan Nabi Muhammad memang memulainya itu kan dengan mempersiapkan orang-orang yang diuji terlebih dahulu, yaitu mereka kaum muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin ini kan orang-orang yang tahan banting. 13 tahun mereka berdakwah di Mekah, pengikutnya sedikit, diintimidasi, dihina, wah luar biasa. Jadi kalau secara kehidupan duniawi kelihatannya mereka ini amat rugi dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kalau mereka tidak punya keimanan, nah ini kan kuncinya ada di situ. Kenapa mereka masih mau mengikuti Nabi Muhammad? Karena mereka masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulnya. Mereka percaya betul apa dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena keimanan dan akidah yang kokoh itu, dan akidah itu kemudian dibuktikan ya, keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya itu dibuktikan dengan berbagai macam ujian mereka bisa menghadapinya. Nah, itu akhirnya muncullah kan kekuatan kaum muhajirin ini. Berapa muhajirin itu? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah kan hanya 300 lebih sedikit saja, tidak banyak muhajirin ini. Dan mereka nanti disambut oleh orang-orang Ansor. Berapa orang Ansor ini? Mungkin ya jumlahnya hanya ribuan saja. Dan orang-orang Ansor ini sabarnya luar biasa. Mereka menerima orang-orang muhajirin yang dalam tanda petik ini secara ekonomi mereka pengangguran semua. Bayangkan kenapa? Mereka ini kan meninggalkan harta mereka di Mekah waktu hijrah, nggak boleh dibawa sama sekali. Sama akhirnya ketika mereka datang ke Mekah itu nggak punya apa-apa. Orang-orang miskin, orang-orang nggak punya rumah. Orang nggak punya rumah itu istilahnya kan gelandangan gitu ya. Gelandangan, kemudian mereka ini miskin, nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi Rasul justru menguji orang-orang Ansor. Bagaimana kualitas ukhuwah mereka dengan sesamanya. Dan bahkan bagaimana umat Islam ini atau kaum Ansor ini dapat betul-betul bisa menerima kedatangan kaum muhajirin secara ikhlas. Jadi kaum muhajirin ini ujiannya adalah dengan siksaan yang luar biasa. Kaum Ansor diuji kesabarannya itu dengan kedatangan saudara mereka. Yang satu ujian keteguhan keyakinan, yang satu lagi ujian kesabaran di dalam memelihara ukhuwah. Dan itu tentu saja butuh keimanan juga. Nah, akhirnya perpaduan antara kesabaran orang-orang muhajirin dengan kesabarannya orang-orang Ansor, bertemulah mereka di Madinah. Dan di Madinah ini akhirnya selain akidah yang kokoh yang dibangun oleh kaum muslim, oleh Rasulullah SAW, juga di sana Allah Subhanahu wa taala membangun kokohnya persaudaraan di antara kaum muslimin, di antara orang-orang muhajirin dan Ansor. Nah, ujian itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka dan ternyata mereka semua berhasil melaluinya. Bahkan bagaimana kesabaran orang muhajirin itu kan diuji terakhir itu ketika Rasulullah SAW meninggal. Apakah ini adalah kesabaran yang sesungguhnya atau hanya kesadaran palsu saja? Karena masih ada Rasulullah SAW. Ternyata ini kesabaran asli. Kesabaran yang datang dari keimanan pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita bisa bayangkan kan, orang Ansor ini adalah penduduk pribumi. Mereka ini adalah orang-orang asli di Madinah. Ketika Rasulullah meninggal, yang menjadi pemimpin Madinah waktu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja yang paling bertanggung jawab atas keberadaan atau atas apa yang terjadi di Madinah itu kan adalah kalangan Ansor. Mestinya kan begitu ya, karena mereka adalah pribuminya. Dan memang begitu. Ketika Rasulullah SAW meninggal, orang Ansor itu langsung mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka berkumpul untuk memusyawarahkan bagaimana kepemimpinan Madinah pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan mereka sudah berpikir, wah ini harus diganti nih, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, maka mereka kemudian apa namanya sudah mau menentukan seorang yang akan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kan gitu. Mereka sudah mau ini sudah disiapkan lah ini kelihatannya pengganti Rasulullah karena kan Abu Ubaidah ini juga adalah seorang panglima perang yang sering diutus Rasulullah SAW dan adalah pemimpin orang-orang Madinah gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah didengar oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, ada pertemuan di Sakifah di kalangan orang Ansor itu, kemudian beliau bersama dengan beberapa sahabat kalangan muhajirin lain datang ke sana dan kemudian berusaha memberikan masukan. Bukankah Rasulullah pernah pernah menyampaikan kepada kita semua, al-a'immah min Quraisy wal wuzara minkum. Para pemimpin itu hendaknya dari kalangan orang Quraisy, artinya orang Mekah, orang muhajirin. Wal wuzara minkum. Nah, para wazir baru boleh dari kalian. Nah, kan kira-kira begitu itu pesannya, pesan yang disampaikan Umar bin Khattab kepada orang-orang Ansor waktu itu yang berkumpul di sana. Sebenarnya kemudian mereka baru tersadarkan kembali bahwa ada pesan dari Rasulullah seperti itu. Dan akhirnya mereka berpikir, ya sudah, kalau memang ada pesan Rasulullah begitu, silahkan saja. Kira-kira siapa di kalangan muhajirin yang diusulkan? Sampai kemudian nanti Abu Bakar waktu itu yang mengusulkan Umar bin Khattab untuk diangkat sebagai khalifah. Tapi Umar bin Khattab menolak dan dia mengatakan bahwa selama masih ada Abu Bakar, maka Abu Bakarlah yang paling berhak untuk jadi khalifah. Sampai akhirnya di pertemuan Sakifah itu disepakatilah Abu Bakar, orang asing ya, orang Mekah, dia menjadi pemimpin di Madinah. Nah itu coba bayangkan ya, sabarnya orang-orang Madinah itu pasti luar biasa. Wah, kalau itu ada zaman kita mungkin ya di kalangan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, itu pasti sudah yang akan dibicarakan soal hak-hakan kan gitu ya. Ini hak saya ini sebagai muhajirin misalnya, ini hak saya sebagai ansor gitu kan ya gitu. Ternyata kesabaran mereka menaati apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang nanti menjadi kekuatan luar biasa. Nah, makanya kemenangan demi kemenangan nanti pada masa Abu Bakar As-Siddiq, perang Yamamah menang. Kemudian nanti dalam perang menghadapi orang-orang Persia juga menang, dilanjutkan zamannya Umar bin Khattab, kemenangan demi kemenangan kan? Kemenangan Damaskus, kemenangan Palestina, Baitul Maqdis, kemenangan Mesir, kemenangan di beberapa kawasan yang lain ya, termasuk terus perluasan ke Iran, ke ke Azerbaijan kan gitu ya, ke wilayah Asia Tengah. Itu terus diusahakan. Nah, jadi terus diusahakan untuk dilakukan dan itu semua berhasil ya, dan berhasil kemenangan demi kemenangan itu dirasakan oleh umat Islam. Nah, berarti ternyata gitu apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Quran, kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW itu terbukti betul, itu efektif. Itu. Jadi it's work kan gitu ya. Ini adalah sesuatu yang betul-betul terbukti di lapangan bahwa memang umat Islam itu pada akhirnya dia bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan karena apa? Karena pertama adalah keimanan, ya, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu yang paling penting. Dan ketika Allah mengatakan atiullah wa atiur Rasul, kalian harus taat Allah, taat pada Rasul, dan ditambahkan wa ulil amri minkum, ketaatan umat Islam terhadap para pemimpin itu juga menjadi salah satu kunci seumpama misalnya bagaimana ketaatan umat Islam ini kepada pemimpin ini misalnya diperlihatkan
ketika Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima pasukan yang luar biasa ini. Seorang yang dalam perangnya itu nggak pernah kalah. Dia bahkan Khalid bin Walid ini ketika masih dalam keadaan kafir memimpin perang Uhud melawan Rasulullah SAW gitu. Jadi waktu itu Khalid bin Walid ini masih belum masuk Islam waktu perang Uhud. Melawan Rasulullah. Kan bagaimana coba? Di paruh pertama menang, perang Rasul hampir menang kan. Tapi dengan strateginya Khalid yang sangat cerdik kan gitu, akhirnya pasukan Rasulullah bisa dikalahkan oleh Khalid bin Walid gitu. Nah, ini saking cerdasnya Khalid bin Walid di dalam menyusun strategi dan memimpin pertempuran. Nah, Khalid bin Walid ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk oleh Umar bin Khattab waktu itu untuk membuka berbagai wilayah, dan terakhir diperintahkan untuk memimpin penaklukan ke wilayah Syam ya, ke wilayah Syria, Damaskus itu. Nah, waktu itu ketika Khalid bin Walid dikirimkan, nah Umar bin Khattab itu berpikir bahwa dia harus diganti ini. Nah, ketika perang sedang berkecamuk, tiba-tiba ada ada perintah bahwa Khalid bin Walid harus digantikan oleh Abu Ubaidah. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang tentu saja ya, yang tadinya Khalid bin Walid jadi jenderal, kemudian tiba-tiba dia hanya jadi prajurit biasa saja. Kalau seandainya tidak diterima oleh keimanan dan kesabaran, ini pasti akan menimbulkan sesuatu yang satu gejolak. Tapi ternyata tidak. Khalid bin Walid sami'na wa ata'na. Dia dengar apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab itu dilaksanakan oleh beliau kan gitu. Nah, ketika sudah dilaksanakan demikian, maka kemenangan demi kemenangan itu nggak bisa dicegah. Nah, ini coba kita bisa perhatikan kan, ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasul, ketaatan kepada pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasulnya, ini menjadi kunci kan dari kemenangan-kemenangan Islam itu. Dan itu semua kuncinya adalah akidah, kuncinya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ya membaca bagaimana penaklukan-penaklukan itu terjadi di dalam sejarah Islam, maka sebenarnya kita sih sudah dapat dengan mudah ya menyimpulkan bahwa kemenangan itu bukan disebabkan ya karena jumlah yang banyak, bukan disebabkan karena ekonomi atau harta benda yang banyak, bukan karena penguasaan politik yang luas dan sebagainya, itu bukan itu. Tapi kemenangan itu kuncinya adalah al-yaqin. Kemenangan itu adalah kuncinya adalah al-aqidah, al-iman billah. Al-iman billah, at-ta'ah Rasul, at-ta'ah syariah, at-ta'ah imam, dan juga ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang patut menjadi garis bawah ya dari kita tentang bagaimana kita mengelola kemenangan gitu ya di umat Islam ini. Nah, sehingga ini nanti ketika umat Islam menghadapi krisis-krisis, ketika umat Islam ini dikalahkan ya, dilemahkan oleh musuh-musuh dari luar, sebagian ulama ada yang berusaha untuk membangkitkan kembali umat Islam itu dengan metodologi yang sama seperti yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Contoh misalnya ya, kan umat Islam ini tidak selamanya menang, kemudian pernah hancur juga, kalah juga dan sebagainya. Nah, salah satunya misalnya adalah ketika pada masa dinasti Bani Abbasiyah, ini kan umat Islam ini ya setelah satu abad lebih Bani Abbas ini berkuasa, itu mereka menjadi semakin lemah. Dan kelemahan umat Islam itu hampir bisa dipastikan ya, itu disebabkan karena ketidaktaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada agamanya. Nah, maka di akhir zaman Abbasiyah itu ketika para penguasa sudah lepas dari banyak dari ajaran Islam, mereka sudah tidak lagi memperhatikan masalah akidah, mereka hidup bergelimang dengan dunia, dengan harta dan sebagainya, sampai akhirnya mudah dikalahkan. Maka kekalahan demi kekalahan itu dirasakan oleh umat Islam. Misalnya ya, berhasil direbutnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pada tahun 1096, Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang-orang kafir, pasukan salib. Nah, pasukan salib ini adalah pasukan yang dibentuk pada tahun 1095 oleh Paus Urbanus. Nah, jadi Paus Urbanus itu ini dia menyerukan ya perang
kepada orang-orang kafir. Nah, yang disebut orang kafir oleh Paus Urbanus itu ini unik nih ya. Dia bukan hanya orang Islam. Jadi yang disebut dengan kaum kafir itu satu orang Islam, satu lagi adalah penganut Kristen Ortodok. Urbanus itu kan dia Kristen Roma, Katolik lah sekarang. Pusatnya di Roma. Sedangkan Kristen Ortodok itu pusatnya di Bizantium. Sekarang Istanbul, Konstantinopel itu ya. Nah, itu kan beda ini, beda sekte, dan dalam Kristen itu kalau sudah beda sekte seperti beda agama. Makanya Bizantium itu dikafirkan gitu ya oleh orang-orang Romawi, sehingga nanti Romawi itu suatu ketika nanti setelah menaklukkan pasukan salib, mereka juga menaklukkan Konstantinopel gitu. Jadi Konstantinopel itu berulang-ulang ya. Jadi mereka selain menaklukkan kawasan umat Islam, juga mereka berusaha menyerang Konstantinopel, pasukan salib ini ya, menyerang Kristen Ortodok. Nah, itulah yang menyebabkan nanti kenapa Istanbul itu bisa ditaklukkan atau Konstantinopel itu bisa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1435. Karena beberapa puluh tahun sebelumnya itu terjadi perebutan kekuasaan yang amat dahsyat antara Kristen Roma dengan Kristen Ortodok. Karena orang-orang Romawi yang melancarkan perang salib itu mereka menganggap yang kafir ini bukan hanya umat Islam gitu, tetapi juga adalah Kristen Ortodok. Nah, tapi umat Islam ini jadi sasaran pertama karena di depan mata musuh mereka ini adalah orang-orang Islam. Mereka lah umat Islam inilah yang sudah menaklukkan banyak kawasan di Roma, bahkan mereka pada saat itu ya sudah masuk ke Andalusia. Spanyol Portugis itu sudah Spanyol itu yaitu Andalusia itu kan sudah ditaklukkan oleh oleh umat Islam kan waktu itu. Sudah sejak tahun sekitar 725-an lah gitu ya. Itu sudah umat Islam sudah masuk ke sana. Itu sudah berhasil menaklukkan Andalusia. Nah, jadi Andalusia ini sudah lama sehingga umat Kristen ini Roma ya menaruh dendam kepada umat Islam. Nah, inilah yang kemudian dendam ini dibalaskan dengan adanya seruan dari Paus Urbanus untuk menggalang dukungan dari berbagai raja-raja yang masih mengakui Paus sebagai pimpinan mereka untuk melancarkan apa yang disebut dengan Crusade War atau perang salib. Nah, perang salib ini berhasil menghancurkan pasukan umat Islam, benteng pertahanan umat Islam, sampai Baitul Maqdis berhasil direbut itu oleh pasukan salib pada tahun 1096 itu. Jadi hanya 1 tahun ya setelah pengumuman perang. Nah, akhirnya ini kan menjadi semacam presiden buruk bagi umat Islam, bahwa umat Islam ini sudah mengalami kekalahan yang memalukan. Sampai di seantero jagat umat Islam merasa terpukul ya atas kejatuhan dari Baitul Maqdis itu. Nah, tapi pada masa itu masih banyak ulama-ulama Rabbani, masih banyak ulama-ulama yang dididik di dalam di dalam satu suasana lingkungan yang benar gitu. Nah, di antara ulama yang waktu itu ya banyak memperhatikan situasi umat Islam itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini beliau dikenal dengan banyak tulisannya, ada Ihya Ulumuddin yang menjadi magnum opusnya, tapi juga banyak risalah-risalah kecil yang beliau tulis yang itu isinya sangat luar biasa, itu sangat dahsyat ya. Mengingatkan kembali kepada kepada umat Islam tentang apa yang sedang terjadi. Kan waktu itu Imam Ghazali memang sedang menghadapi situasi di mana umat Islam ini sangat terpuruk, kalah di mana-mana kan gitu. Nah, maka kemudian Imam Ghazali berusaha menganalisis ini sebenarnya sebabnya apa kan gitu ya. Nah, ternyata menurut beliau ini, menurut Imam Ghazali, itu nanti kita bisa baca juga di dalam misalnya ya ada At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk tentang masalah politik itu. Kemudian di Ihya Ulumuddin juga lebih jelas lagi kan, itu penjelasannya panjang sekali bahwa umat Islam ini pada saat itu ya, ini Imam Al-Ghazali itu meninggalnya tahun 1111. Ditaklukkannya pasukan salib, ditaklukkannya Baitul Maqdis oleh pasukan salib itu tahun 1096 gitu. Jadi
waktu itu Imam Ghazali memang sedang dalam masa apa namanya masa produktifnya sebagai ulama, usianya masih 30-an, jadi berbarengan dengan zaman itu gitu ya, dengan zaman ketika Baitul Maqdis ditaklukkan. Nah, gitu. Dan Imam Ghazali kemudian dia berusaha berpikir terus sampai melahirkan banyak banyak tulisan itu, dan solusinya satu kata Imam Ghazali, yaitu kita harus kembali kepada agama. Makanya beliau menuliskan kitab namanya Ihya Ulumiddin, harus menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Jadi menghidupkan ilmu agama ini maknanya adalah umat Islam itu harus kembali kepada agama, dan kembali kepada agama itu tentu pintunya adalah ilmu. Karena kita tidak mungkin beramal tanpa ilmu. Kalau kita nggak ngerti agama mengajarkan apa, nah kita nggak akan tahu gitu apa yang harus kita kerjakan dari agama itu. Maka yang harus pertama kali dilakukan adalah ihya ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, dan ilmu agama itu dijadikan sebagai tuntunan di dalam hidup gitu. Jadi harus dipraktekkan secara serius. Nah, makanya kemudian apa namanya Imam Ghazali ini dia memilih turun dari jabatan yang mentereng di Baghdad. Waktu itu beliau ini adalah rektor di satu perguruan yang sangat terkenal dan prestisius, namanya Madrasah Nizamiyah. Jadi Madrasah Nizamiyah itu ditinggalkan saja oleh beliau. Jadi tinggalkan, tidak apa namanya, beliau tidak, waktu itu padahal usianya muda sekali, 35 tahun sudah memimpin satu perguruan yang sangat bergengsi, tapi ditinggalkan. Kemudian beliau memilih uzlah. Uzlah ini dalam makna bukan mengasingkan diri dari keramaian, tapi beliau ini berusaha untuk mencari suasana tenang untuk memikirkan solusi. Ini masalahnya apa sih ya, kira-kira begitu. Nah, ternyata dalam amatan Imam Ghazali bahwa kelemahan-kelemahan dan kekalahan umat Islam itu disebabkan umat Islam semakin jauh dari agama. Jadi umat Islam nih, pada umat Islam waktu itu sedang jaya-jayanya. Abbasiyah itu satu imperium yang sangat kuat di dunia. Ada yang bisa menaklukkannya kan gitu ya waktu itu. Nah, tapi ternyata bisa kalah gitu dari pasukan Salim. Ini gimana ceritanya? Kira-kira gitu kan. Nah, makanya Imam Ghazali kemudian menganalisis, oh ternyata masalah yang menjadi penyakitnya umat Islam itu adalah jauhnya mereka dari agama, jauhnya mereka dari akidah, jauhnya mereka dari syariah. Sudah banyak yang tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agama hanya dijadikan formalitas saja, agama hanya dijadikan sebagai topeng, kedok. Karena waktu itu kan pejabat-pejabat juga kedoknya agama, topengnya agama, tapi agama nggak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi kritik tajam Imam Ghazali kepada para pemimpin Islam dan juga umat Islam waktu itu. Yang namanya hidup para pejabat, ini pejabat Muslim loh kan, para pejabat hidupnya mewah-mewah, hidup mereka bergelimang harta, sedangkan masyarakat yang apa namanya yang miskin, banyak juga yang kekurangan dan sebagainya, itu dibiarkan saja gitu tanpa peduli. Yang pedulinya pejabat itu gimana caranya mereka bisa hidup mewah kan gitu. Nah, itu kemewahan-kemewahan dan pembiaran para pemimpin terhadap rakyatnya ini menjadi masalah akut lain kan yang menyebabkan umat Islam itu menjadi lemah. Akhirnya ketika diserang pasukan Salib sudah selesai, umat Islam kalah kan gitu. Bahkan nanti keterpurukan itu semakin menjadi-jadi ketika Baghdad berhasil digempur oleh pasukan Mongol pada tahun 1258 gitu ya. Nah, walaupun nanti sebenarnya Baitul Maqdis bisa direbut dulu sebelumnya. Nah, hanya saja nanti karena kerusakan di pusat kekuasaan Abbasiyah itu semakin tidak bisa ditolong, maka akhirnya yang jatuh bukan hanya salah satu wilayah kekuasaannya, tapi Baghdadnya pun jatuh itu pada tahun 1258 itu. Nah, makanya kemudian Imam Ghazali ya dengan cara seperti itu dia berpikir bahwa tidak bisa ini kita memenangkan umat Islam itu dengan rame-rame, banyak orang sebenarnya enggak gitu. Tapi ini harus ada komunitas kecil. Nah, makanya kemudian Imam Ghazali uzlah, dia membawa beberapa muridnya yang cerdas-cerdas, pintar, potensial gitu ya. Yang nanti dididik untuk mempersiapkan jailun jadid, ya, mempersiapkan generasi baru. Karena kalau generasi lama ini susah diharapkan, maka disiapkanlah generasi baru ini. Guru-gurunya yang disiapkan, mentor-mentor yang paham dengan dengan paham dengan situasi dan sebagainya. Nah, maka nanti di antara
muridnya Imam Ghazali ini ada yang berhasil mempersiapkan satu generasi yang baik sekali, yaitu generasinya Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zangki ini mereka ini adalah keturunan Kurdi ya yang berkuasa di daerah Syria di Syam. Jadi tentu salah satu wilayahnya kan gitu. Dan mereka ini nanti dekat dengan salah satu murid dari Imam Ghazali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Nah, ini mereka kemudian jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan dididik dengan sangat dengan sangat sangat baik ya. Dididik mereka ini anak-anak pejabat tapi oleh ayah mereka karena memang Imaduddin Jangki juga adalah orang yang sangat dekat dengan para ulama, akhirnya anak-anak mereka dititipkan untuk dididik oleh ulama. Nah, ini kan mau jadi raja, mau mimpin perang, tapi yang didik ulama kan gitu. Berarti kan kita tahu apa yang dipersiapkan lebih dulu. Yang dipersiapkan lebih dulu itu adalah akidahnya, keyakinannya pada agama, praktek dalam menjalankan agama, akhlaknya, gitu ya, adabnya dan sebagainya itu yang dilatihkan oleh guru-guru mereka pada mulanya sebelum mereka nanti berlatih hal-hal yang teknis seperti latihan berperang, latihan mengelola administrasi negara dan sebagainya. Dan saya kira setelah zamannya Imaduddin Zangki dia menitipkan anaknya yaitu Nuruddin Zangki dan keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi untuk dilatih, dididik di dalam hal agama tentu saja yang pertama kali dan kemudian ada keterampilan yang lain, maka muncullah ini generasi ini ya, Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi ini. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi terutama ya dia kemudian mempersiapkan pasukan juga. Apa yang pertama kali menjadi kriteria pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi? Yang jadi kriteria pertama adalah kesolehan. Di dalam pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi tidak diizinkan satupun ada tentara yang suka bermaksiat, bermalas-malas, berleha-leha, yang meninggalkan sholat malam, yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam agama dan sebagainya itu dipelihara betul. Dan inilah pasukan yang nanti ya pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang nanti berhasil pada tahun 1187 berhasil menaklukkan kembali Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu setelah 90 tahun 90 tahun lebih ya dikuasai oleh pasukan Salib, akhirnya berhasil diambil lagi ini oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ternyata cerita-ceritanya itu bukan soal strategi perang, bukan soal senjata yang mereka miliki kan gitu. Nah, karena kalau dilihat dari segi ukuran kekuatan dari Salahuddin Ayyubi itu dia hanya kerajaan kecil saja. Kerajaan kecil di bawah Abbasiyah gitu yang yang mau mempertahankan izahnya umat Islam. Nah, sehingga kalau dari hitung-hitungan sih mestinya kalah, tapi ternyata menang. Nah, inilah yang yang oleh Allah telah buktikan, kan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang bahwa yang namanya kemenangan itu, yang namanya kejayaan itu bukan semata-mata jumlah, itu yang harus kita ingat. Kadang-kadang kita kan suka suka berbangga-bangga, wah ini saya kalau punya sekolah misalnya, wah ini sekolahnya banyak sekali muridnya. Kalau punya pengajian, wah pengajian saya banyak sekali jamaahnya, misalnya gitu ya. Kalau ada kegiatan, jadi yang dilihat itu banyaknya. Jadi seolah-olah banyak itu sama dengan menang. Seperti kita kan kemarin nih kan sempat juga nih kita 212 misalnya. Waduh banyak sekali kan 212 itu sampai Jokowi aja takut kan itu dengan 212 ini karena melibatkan massa yang banyak gitu ya. Memang dalam logika demokrasi kelihatannya yang banyak itu menakutkan. Sampai akhirnya kan menggandeng ketua MUI kan untuk jadi wapresnya itu. Itu efek dari 212. Tapi coba lihat apakah itu kemenangan yang mengakar, apakah itu kemenangan yang kokoh, kemenangan yang permanen? Ternyata kan tidak. Itu mudah setelah itu dicerai-beraikan karena itu bukan merupakan produk dari pembinaan yang panjang. Dan memang tidak ada sejarahnya itu. Kemenangan itu lewat pasukan yang banyak, nggak ada itu. Menang itu kamin fiatin qalilah. Yang namanya penang itu dari kelompok kecil gitu. Yang apa kelompok kecilnya? Dia sudah teruji, terbina dengan baik gitu ya, terlatih menghadapi situasi apapun. Dan mereka yang fi'ah qalilah ini adalah orang-orang yang setelah melalui berbagai macam ujian dan lulus dalam ujian-ujiannya, terutama adalah ujian iman, ujian akidah gitu.
Nah, ini kan kita lihat nih pasukan kemarin ya 212 segala macam itu kan banyak sekali di antara mereka ini yang masih ya lemah akidahnya, masih lemah imannya, masih belum konsisten di dalam menjalankan ajaran Islam. Sebagian memang sudah ada yang begitu, tetapi sebagian sebagian lain itu masih biasa-biasa. Nah, inilah yang kemudian ya harus kita jadikan sebagai pelajaran. Tuh lihat, kita kalau hanya mengandalkan jumlah itu apa sama sekali tidak memuaskan kita, tidak memberikan apa ya, tidak memberikan kemenangan yang permanen dan paripurna gitu. Bahkan sekarang 212 ini pun kok jadi ngomongin 212 nggak apalah, contoh aja ya. Ini 212 ini juga mungkin saja apa bisa ini mencegah Jokowi tambah periode misalnya jadi 3 periode atau apa nambah tahun dan sebagainya kan udah nggak efektif gitu. Artinya udah nggak ada efek. Lah, ini gimana jumlah banyak itu kok kelihatannya seperti resonansinya itu kok kecil kan gitu. Karena memang kemenangan itu bukan hasil dari resonansi jumlah enggak. Gitu atau dari duit yang banyak, dari apa misalnya senjata-senjata hebat enggak. Gitu. Ya kan kemenangan itu dari dulu sunnahnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, dibuktikan oleh para sahabat, dibuktikan oleh generasi-generasi setelah itu kan gitu bahwa kemenangan itu dimulai dari keyakinan yang kokoh, dari akidah yang baik, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai bagian dari apa namanya dari tuntutan hidup gitu. Jadi bukan sebagai lip service, bukan hanya sebagai cover aja gitu. Jadi agama itu betul-betul meresap di dalam hati, di dalam jiwa. Akidah itu betul-betul sampai ke ubun-ubun begitu ya, bukan cuma hanya di mulut saja. Nah, inilah yang apa namanya pelajaran yang sangat penting yang perlu kita ambil. Nah, makanya kalau kita sekarang sedang bergiat di dalam dakwah, sedang ada di dalam satu kegiatan tarbiyah bagi umat Islam ya, kita seharusnya berbahagia karena disitulah sebenarnya sumber dari kekuatan umat Islam. Jangan dikira kalau umat Islam umpamanya sekarang ini wah kemana nih partai Islam belum ada yang menang. Ya menang itu kan sama dengan paling banyak suaranya kan suaranya belum ada nih. Kita jangan dulu merisaukan itu gitu. Justru yang harus kita risaukan coba lihat masjid-masjid di kita. Emang masjid itu sudah penuh dengan orang yang ibadah. Satu masjid itu kadang-kadang di sekelilingnya itu umat Islamnya banyak. Kalau datang semua, mereka sholat di situ penuh membludak itu masjid. Kan gitu ya. Ini di Darussalam coba kalau umat Islam di situ apa sholat semua ke sana wah nggak cukup itu, bukan cuma Jumatan aja nggak cukup itu. Sholat maghrib penuh, sholat isya penuh gitu, subuh. Tapi kenyataannya enggak gitu. Masih banyak yang apa namanya yang banyak orang nggak kenal masjid. Ini ada umat Islam nggak kenal masjid gitu kan, itu banyak banyak yang model begitu. Itu artinya apa? Bahwa ternyata ini kualitinya umat Islam ini masih masih jauh dari harapan kita. Nah, makanya sebenarnya apa namanya tugas utama kita hari ini kan sebenarnya adalah memperbaiki umat, bukan itu dakwah itu lebih kokoh lagi. Bagaimana kita punya target itu adalah apa umat Islam itu dekat dengan masjid. Umat Islam itu apa warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Hatinya itu muallak. Muallak itu artinya ter apa namanya terkait ya bergantung dengan masjid. Nah, apabila qalbuhu mu'allaqun bil masajid, artinya itu berkait dengan masjid. Nah, maka insya Allah saya kira ini menjadi salah satu indikator lah ya bahwa oh umat Islam ini sudah punya apa kesolehan yang baik begitu. Dan kita harus mempersiapkan generasi itu walaupun nggak banyak gitu, walaupun hanya ini misalnya nih ada generasi-generasi penghafal Quran. Ini jangan hanya jadi generasi yang Qurannya hanya dihafal saja gitu. Jangan. Quran itu harus menjadi bagian dari apa namanya menjadi mendarah daging dalam hidup kita gitu ya, menjadi bagian dari nafas kita. Jadi kalau kita bernafas, kita berjalan melakukan apa saja itu adalah nafasnya Quran. Berjalan-jalannya Quran, kita berpikirnya Quran. Itu. Nah, artinya apa? Artinya apa yang kita hafalkan, apa yang kita pelajari di Quran itu harus betul-betul menjadi komitmen gitu. Ini harus diamalkan sehari dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya nanti lahir fiatin qalilah itu. Dan kam min fiatin qalilah ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Nanti ini bisa mengalahkan fi'ah katsirah. Jadi kelompok yang banyak biidznillah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu sebenarnya pelajaran yang paling penting yang bisa kita yang bisa kita amalkan ya dari atau yang bisa kita ambil pelajarannya dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Islam. Ini peristiwanya saya ambil random aja gitu ya, yang bisa memperlihatkan atau memberikan contoh tentang apa yang pelajaran yang bisa kita ambil ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam eh, panduan nilai lah buat kita ya dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi umat Islam seperti ini. Baik, saya kira Ustaz Deden itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya sampai jam 9:10 aja ya Ustaz Deden ya. Karena ini masih ada hal lain yang perlu diselesaikan. Baik. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya. Ya, luar biasa membuka wawasan kita, ya, wawasan kita dalam sejarah kejayaan Islam ini. Dan tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kunci kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah panglima perang, jumlah pengikut atau jumlah pendukung, akan tetapi bukan juga karena ekonominya bagus atau penguasaan politiknya bagus, akan tetapi kunci dari kemenangan itu adalah karena umat muslim memiliki akidah yang kokoh, juga ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan tentu banyak lainnya yang disampaikan oleh Ustadz yang tentu juga akan menarik perhatian kita untuk banyak bertanya seharusnya pada Ustadz. Namun Ustadz ada kesempatan yang diberikan oleh Ustadz kurang lebih 10 atau 12 menit ke depan untuk sesi tanya jawab ya. Baik, boleh bertanya langsung nih karena qadarullah akun Zoom yang biasa kita gunakan bermasalah, sekarang bisa digunakan melalui akun ini, bisa juga menyampaikan langsung. Dan satu pertanyaan sudah masuk nih dari dari Muslimah Rumah Quran Muhadijah. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya berbagai persoalan yang terjadi pada zaman sekarang, izin saya bacakan saja, seperti degradasi mental, keterpurukan ekonomi, dan sebagainya. Apakah ini termasuk kemunduran dari kejayaan Islam itu sendiri? Ya, baik, terima kasih. Umat Islam memang kalau dilihat dari indikator indikator kemundurannya itu yang paling utama adalah bukan soal ekonomi maju atau mundur, tetapi yang paling utama adalah soal kebebasan di dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak sekali negara-negara Islam, umat-umat Islam yang menjalankan agama, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa secara bebas, secara paripurna. Karena kan sebenarnya perjuangan umat Islam itu bukan perjuangan apa-apa, bukan perjuangan menegakkan ekonomi. Umat Islam berjuang untuk apa sih? Pasukan yang besar, imperium yang besar, bukan. Perjuangan umat Islam itu tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatila nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia itu tujuannya untuk apa? Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Untuk menegakkan agama supaya umat Islam ini bisa bebas menjalankan ajaran Allah. Artinya supaya umat Islam ini bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah tujuan yang paling utama dari perjuangan umat Islam. Sehingga kalau kita mau mengukur maju dan mundurnya umat Islam itu lihat saja bagaimana umat Islam dalam menjalankan dalam menjalankan ketentuan dari Allah, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan inilah yang harus menjadi ukuran gitu. Jadi ukurannya lihat aja misalnya di Indonesia nih, bagaimana kita menjalankan ajaran Islam itu penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketakutan atau apa kan gitu. Atau kita secara kreatif bisa menegakkan agama Islam. Itu di situ. Jadi kemenangan Islam itu nanti diukurnya dari situ. Dan di negara-negara di mana umat Islam itu betul-betul kalah secara politik, secara ekonomi dan lain-lain itu indikator yang paling utama adalah mereka tidak bisa menjalankan menegakkan ajaran Islam. Contoh misalnya di Uighur ya, di Xinjiang itu ada suku Uighur dan lainnya yang Turkistan Timur itu yang
mereka ini di bawah pemerintah komunis Cina itu kan, dan itu sampai hari ini jangankan untuk menjalankan syariat Islam yang lebih luas, untuk sholat saja pergi ke masjid itu diawasi luar biasa. Mereka harus punya kartu anggota masjid, jadi nanti kalau mau masuk masjid itu ini nomor registrasinya berapa nih, anggota masjid mana kan gitu. Jadi kalau nggak bukan anggota masjid nggak boleh masuk masjid. Sekolah-sekolah Islam dibubarkan, pesantren yang mengajarkan Islam nggak ada lagi kan gitu ya. Dan ini kan bukti bahwa umat Islam ini sudah nggak bisa itu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ukuran dari menang dan tidak menangnya umat Islam. Jadi maju mundurnya umat Islam ukurannya begitu. Jadi bukan maju mundurnya umat Islam tuh diukur dengan wah seberapa banyak nih konglomerat umat Islam. Enggak terlalu penting sebenarnya itu. Jadi walaupun umat Islam banyak konglomeratnya, tapi konglomeratnya tidak menunjang tegaknya agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya buat apa? Karena kan perjuangan Islam itu fungsi utamanya adalah untuk li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira begitu ya, Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Izin, bagaimana cara dakwah yang cocok? Cara dakwah yang cocok di zaman sekarang untuk mengembalikan umat Islam ini pada kejayaannya. Metode dakwah yang mana, Sebenarnya Ustaz? kalau dakwah sama aja ya dari dulu sampai sekarang. Cocoknya dakwah itu kalau mengerti. Nah, itu jadi masing-masing mungkin punya setiap tempat akan punya tantangan yang beda. Mungkin cocoknya disampaikan dakwah dengan cara sekarang ada generasi milenial, Gen Z, Gen Y misalnya gitu ya. Itu kan lain-lain cara komunikasi, sebenarnya hanya cara komunikasi saja. Tapi kalau dakwah itu sama di mana-mana. Apa yang didakwahkan? Yang didakwahkan itu adalah akidah, yang dakwahkan itu tauhid, yang dakwahkan itu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang Qurannya, hadisnya nggak berubah, agamanya nggak berubah. Artinya yang didakwahkan itu sama aja. Mungkin yang berbeda, yang membuat cocok tidak cocok itu bukan Quran yang dicocok-cocokkan, tapi mungkin gaya komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan audiens, dengan mad'u kita, kan itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari bagaimana adat istiadatnya, kulturnya, kebudayaannya, sehingga nanti kita pas gitu ya ketika menyampaikan satu materi itu komunikasinya sesuai dengan tuntutan dari masyarakat di tempatnya itu. Mungkin Ustaz Deden satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi silahkan. Baik, Ustaz izin bertanya juga nih. Terkait dengan tadi kan untuk mengembalikan kejayaan Islam itu harus dikembalikan kepada umatnya. Bagaimana umat ini sudah baik. Nah, untuk pembinaan umat sendiri, untuk membina umat agar baik ini, Ustaz, apakah ada yang akan, kalau di Indonesia Ustaz, ada yang menginginkan dengan pembentukan satu kepemimpinan, atau ada yang menginginkan dengan dakwah melalui partai politik, atau ada yang mengharamkan juga. Ini pandangan Ustaz bagaimana, Ustaz, dalam Ya, pembinaan umat baik. ini? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Yang lain mohon maaf ini karena masih ada yang harus diselesaikan. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Jadi sebenarnya begini, pembinaan umat ini sekarang kan ya, memang persepsi tentang dakwah ini udah macam-macam, dakwah politik, dakwah di masjid dan sebagainya itu sudah berkembang. Dan saya kira tidak perlu dihalangi, biarkan saja karena masing-masing wilayah itu memang ada ininya sendiri, ada bagian yang harus diselesaikan. Tapi jangan lupa semuanya harus dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau misalnya kita dakwah di politik, nah dakwah politik itu maksudnya adalah kita harus mendakwai orang supaya yang tadinya di politik itu dia ada di jalannya Togut menjadi berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan Togut itu apa ya? Jalan yang bukan jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, jalannya setan, jalannya harta benda, jalannya kekuasaan gitu. Yang orang yang hanya nyari itu aja, itu nyari kekuasaan, nyari sekedar cari kemewahan gitu kan sekarang orang di politik itu gitu. Nah, dakwah politik itu harus berusaha mengembalikan lagi politik itu pada relnya, yaitu sebagai salah satu tools, alat ya untuk supaya umat ini bisa lebih taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah di ekonomi juga sama. Sebenarnya dakwah di ekonomi itu bukan supaya umat Islam kaya raya jadi
konglomerat semua, enggak gitu. Dakwah ekonomi itu artinya adalah mengembalikan praktek ekonomi umat yang tadinya ekonomi yang penuh dengan keharaman-keharaman seperti ekonomi ribawi, ekonomi yang penuh dengan maisir, judi kan gitu ya, harus dikembalikan ke relnya yang benar dengan muamalah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti dakwah dalam bidang apa, seni, dalam bidang macam-macam gitu, dakwah itu nanti dalam pendidikan dan semuanya misinya sama sebenarnya. Kalau dia dakwah maka dia harus dakwah ilallah, karena dakwah itu ud'u ila sabili rabbika, semuanya harus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ada di jalan yang lain, nggak boleh di jalan setan yang ada di as-sirat al-mustaqim itu. Nah, makanya beda-bedanya wilayah dakwah ini pertama ditenggang oleh kita ya, bahwa masing-masing orang itu punya kreativitas. Tidak boleh umat Islam ini saling merendahkan, saling menyalahkan, salah nih kamu, kenapa dakwah di politik, kenapa dakwah di ekonomi dan sebagainya. Ya biarkan saja, kita ingatkan saja kalau memang ada yang menyimpang kepada misi utama dari dakwah itu. Karena semua kalau orang berniat untuk dakwah ayatnya sama itu, ud'u ila sabili rabbika. Itu ya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu dakwah itu ayatnya itu aja kan, itu mau dakwah di mana saja, itu dakwah di masjid, dakwah di parlemen, dakwah di pasar dan sebagainya, semuanya akan menarik orang ilal khair, ila sabili rabbika, menarik kepada jalan Allah dan kepada apa namanya kebenaran. Nah, makanya kita semua harus balik lagi kepada agama yang benar tadi itu ya, apa namanya ad-dinul qayyim. Ad-dinul qayyim ini adalah Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, itu yang jadi pedoman kita. Ngaco akan melenceng kalau sudah yang menjadi panduan dan pedoman itu adalah hawa nafsu kita. Yang jadi panduan itu adalah kepentingan-kepentingan duniawi kita, bukan orientasi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya kira kalau semuanya mengikhlaskan semua kegiatannya, aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang saling berbenturan. Orang yang saling nyinyir, saling hina itu aja sudah melanggar apa namanya? Sudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala kan itu ya. Nah, justru dalam berdakwah itu kita harus rahabatus sadar, kita harus terbuka bahwa banyak sekali wilayah dakwah yang kita tidak bisa semuanya terjun di tempat yang sama gitu. Memang perlu ada beda-beda gitu. Saya kira itu saja ya, Ustaz Deden. Mohon maaf ini Baik, karena Ustaz. waktunya terbatas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Wabarakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan membuka wawasan kita juga, dan kita juga mulai terbuka. Tugas dakwah kita masih panjang, usia kita tidak cukup untuk tugas dakwah yang begitu luas dan begitu berat, dan insya Allah sekali lagi ini menjadi bekal tambahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua, bagi para kita yang sedang menghafal Al-Quran tadi disampaikan oleh Ustadz, bukan hanya sebatas hafalnya saja, akan tetapi seluruh kepribadian kita, akhlak kita, ucapan kita, langkah pribadi kita, ibadah kita, dan seluruh perilaku kita itu berdasarkan Al-Quranul Karim. Baik, sekali lagi terima kasih pada Ustadz, juga Bapak Ibu, para santri, para muslimah semuanya atas kebersamaannya. Insya Allah kita semua sudah mendapatkan ilmu yang disampaikan Ustadz. Dan terakhir juga tetap kami menyampaikan mohon maaf dengan sedikit masalah, ada sedikit problem di akun Zoom pada malam hari ini. Namun insya Allah tidak mengurangi juga semangat kita untuk senantiasa membawa bekal, menambah ilmu, menambah wawasan keislaman. Dan harapannya adalah mudah-mudahan juga menjadikan bekal bagi kita untuk mendapatkan pahala, menambah pahala, untuk bekal membina keluarga kita, membina masyarakat kita di sekitar kita insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz juga sudah pamit dan sudah tidak bisa berlama-lama, kita akhiri pertemuan ini. Tholabul Ilmi Madrasah Senin Malam, Jembatan Menuju Cinta Ilahi yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Ummu Khadijah ini dengan akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Bapak Ibu, Kak Amel boleh ditutup dengan intro. Afwan. Terima kasih semuanya. Kak Amel boleh ditutup dengan intro dan Al-Muluk.